Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kita semua di dalam melakukan segala aktivitas dan menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Jumat 21 Januari 2022, tertulis dalam kitab Mazmur 81 ayat 12 sampai 13. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu, aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Demikianlah dikatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara kecewa kepada anak sendiri? Karena kekerasan hatinya, tidak mendengarkan nasihat saudara berkali-kali? Pernahkah dalam meluapkan kekecewaan, saudara merasa putus asa dan mungkin sampai mati rasa? Membiarkan dan bahkan tidak peduli. Terkadang keadaan hati dan emosi yang tidak stabil membuat saudara bisa meluapkan kekecewaan dengan cara marah yang lepas. Mengapa demikian? Sebenarnya semua itu berangkat dari rasa kasih sayang yang sangat besar. Karena kasih sayang kita kepada anak-anak, mungkin inilah yang membuat ada rasa takut di dalam hati. Takut kalau anak-anak jatuh, celaka, sedih karena gagal, bahkan banyak akibat fatal lainnya. Tetapi sebagai orang tua, wajarlah kalau kita kecewa dengan kedegilan anak seperti itu. Tetapi kasih sayang kepada anak tidak mungkin hilang, bukan? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan membiarkan umatnya yang degil karena Tuhan kecewa. Ya, Tuhan pun bisa kecewa. Ketika bangsa Israel melakukan kesalahan yang berulang-ulang dan firman Tuhan yang datang menasehati umatnya agar hidup baik dan benar tidak menjadi kebutuhan utama mereka lagi. Bahkan mereka meninggalkan Tuhan. Maka seperti renungan kita pada hari ini, Tuhan membiarkan kedegilan mereka. Bangsa Israel berpaling dari Tuhan dan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, yaitu percaya dan menyembah ilah-ilah lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari pun, terkadang kehidupan kita sama seperti bangsa Israel, yang sebentar percaya, sebentar lagi kecewa, sebentar setia, sebentar lagi berpura-pura. Setiap kali diberi pengampunan, setiap waktu juga kita sering menduakan Tuhan. Ketika saudara ditegur dan dinasehati melalui firman Tuhan setiap hari, ini mau mengingatkan kita untuk mengoreksi diri. Apakah kita masih setia, taat, dan takut kepada Tuhan? Terkadang kita merasa sudah baik, sudah benar, merasa sudah taat dan setia. Tetapi bila datang pergumulan, kita marah dan kecewa. Tahukah saudara? Baik dan benar serta setia kepada Tuhan tidak cukup dibuktikan dengan kata-kata saja. Justru dalam berbagai-bagai penderitaan, iman dan kesetiaan kita diuji. Bukan malah sebaliknya. Penderitaan dan pergumulan hidup membuat kita kecewa dan berpaling dari Tuhan, serta mencari solusi dan jalan keluar atas setiap persoalan dengan bersandar dan percaya kepada hal-hal dunia dan kekuatan-kekuatan dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manakah yang akan kita pilih? Diakui setia dengan menunjukkan sikap baik dan benar, serta taat dan setia kepada Tuhan di setiap waktu dalam segala situasi kondisi? Atau ketika persoalan datang, pergumulan datang, sakit datang, barulah kita percaya dan datang kepada Tuhan? Ingat, Tuhan mau loh membiarkan kita menderita.
bila kita hidup dalam kemunafikan. Tetapi sebenarnya Tuhan tetap setia. Bila kita diizinkan sebentar dalam keadaan susah, di situ Dia sedang menunggu kita datang memohon pertolongan kepadanya. Seperti anak-anak kita di rumah, bila dia sudah kewalahan mengatasi persoalannya, pastilah dia datang meminta tolong kepada kita, bukan? Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lembutkanlah hatimu melihat kenyataan hidup ini. Jalani hidupmu dalam penyerahan kepada Tuhan. Jauhkanlah keinginan-keinginan dagingmu dan hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Maka, seberat apapun pergumulanmu, sebesar apapun masalahmu, itu akan menjadi ringan karena penyertaan dan pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami memenuhi segala keinginan-keinginan daging untuk menyenangkan hati kami semata. Tetapi ajarlah kami Tuhan, beri kami hikmat untuk melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Turut kepada perintah-Mu, melakukan firman-Mu siang dan malam di dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dengan mengandalkan Tuhan senantiasa. Berikan kekuatan, penghiburan, dan keteguhan hati bagi saudara-saudara kami yang lemah dan yang sedang berduka. Biarlah di dalam kasih setia Tuhan, mereka beroleh kelegaan, mereka beroleh sukacita. Berikan juga kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik terbaring di rumah sakit maupun di dalam proses pemulihan di rumah masing-masing, baik sakit yang ringan maupun yang berat. Semuanya ada di dalam pengetahuan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami percaya tangan-Mu sanggup menyembuhkan mereka. Kuasa-Mu sanggup untuk membuang segala penderitaan mereka. Karena itu Tuhan, kami datang di dalam kerendahan hati, memohon pertolongan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Biarlah mereka selalu percaya dan teguh imannya kepada Engkau dan terus menanti-nantikan kepulihan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami dimanapun berada. Biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu hari ini dan untuk selamanya. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati